Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 angkatan 2 Latsar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021. Berikut saya akan perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Afdi Pratama, Dewi Purwati, Arif Rahman, Hermawan, serta Nurun Nisa Al-Munawwarah. Berikut kami akan menjelaskan terkait nilai-nilai dasar ASN serta penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, yang kelima anti korupsi. Pertama yaitu akuntabilitas, yaitu suatu kewajiban individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Implementasi nilai akuntabilitas yaitu laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban. Mengapa akuntabilitas penting? 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, 5 aspek penting dalam akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5. Akuntabilitas gunanya memperbaiki kinerja. Menjadi PNS yang akuntabel. 1. Perilaku individu. 2. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk pelaku mereka. 3. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. 4. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan personal, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Berikut nilai-nilai dasar ASN yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme sangat penting, apalagi bagi ASN. ASN dituntut untuk memiliki nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan agar ASN mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan kode etiknya sebagai pelayan publik yang berintegritas. ASN harus mempunyai orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pegawai ASN dapat mengaktualisasikan sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya untuk menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Penerapan nilai nasionalisme. Bangga menggunakan batik Indonesia. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Berikutnya, memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Bangsa Indonesia merayakan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Negeri Tercinta. 17 Agustus tidak hanya menjadi momen sakral yang tercatat dalam sejarah, tetapi juga ada esensi lainnya. Hari ulang tahun Republik Indonesia bisa menjadi ajang untuk mencintai Indonesia, lebih semangat membangun Indonesia bersama, menjadi negara yang lebih maju. Berikut nilai ASN yang ketiga, etika publik. Menurut Catalano,
Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya pelindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode etik sendiri merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Di dalam kesehariannya, ASN harus memperhatikan kode etik dan kode perilaku yang berlaku. Sini ada 12 poin kode etik dan kode perilaku. Di antaranya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, serta hormat dan sopan, melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan, menyampaikan segala sesuatunya dengan benar, dan yang paling penting yaitu menghindari terjadinya konflik kepentingan. Karena ini merupakan faktor yang paling sering terjadi ketika menjadi ASN dan ini dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Salah satunya suap menyuap serta korupsi. Nilai yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai dasar yang pertama, efektif. Efektif memiliki arti berhasil guna, serta dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Nilai dasar yang kedua, efisien, yang memiliki arti berdaya guna, serta dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan keborosan. Nilai dasar yang ketiga, inovasi. Inovasi pelayanan publik adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif. Nilai dasar yang terakhir, mutu. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan atau ekspektasi konsumen. Salah satu contoh penerapan komitmen mutu yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dulu, ketika ingin mengatur waktu siklus apil, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus turun langsung ke lokasi dan mengatur waktu siklus di lokasi. Tetapi, dengan adanya komitmen mutu yang berorientasi pada inovasi dan efisiensi, sekarang pengaturan waktu siklus apil dapat dilakukan dengan jarak jauh menggunakan ATCS atau Area Traffic Control System. Nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu koruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental, dan hukum. Nilai-nilai anti korupsi. Terdapat 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. A. Merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman.